Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya bisa digunakan untuk bermain. Nah, ini nanti adalah permainan yang menggunakan bambu. Nah, apa permainannya? Yuk kita cari tahu adik-adik. Permainan ini disebut permainan lompat bambu. Nah, di sini diperlukan bambu untuk bermain ini adik-adik. Bambu yang kita butuhkan itu ada 4 yang panjangnya sama ya. Nah, kita cari tahu bagaimana cara memainkannya. Ini dimainkan oleh 5 orang. Seorang pemain akan bertugas melompat dan 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Jadi pemainnya ada 5. Setelah itu, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Jadi digerakkan secara bersama-sama. Gerakan bambu dengan cara dibuka dan ditutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Jadi bambunya itu 2 kali dibuka, 2 kali ditutup, tapi dihentakkan adik-adik. Jadi yang tugasnya melompat akan melompat. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka, bukan bambu yang tertutup adik-adik. Nah, jangan sampai kalian kejepit bambunya. Nah, kalau kejepit bambunya berarti kalian kalah. Ya, ini permainan kelompok. Jadi kalian harus melompat pada bambu yang terbuka. Itu tadi adalah permainan lompat bambu. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat dari pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu ini adik-adik. Jika tidak konsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Yuk kita jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tadi. Saat kamu bermain lompat bambu, apakah kamu bekerja sama dengan teman kalian? Ya, pastinya harus bekerja sama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Ya, cara kita bekerja sama adalah kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Kalian bisa juga dengan cara berkomunikasi dengan baik ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Apakah caranya? Ya, harus banyak berlatih, harus kompak, harus konsentrasi. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Ya, yang tidak membuat kita berhasil ini tidak berhasil itu kalau kita tidak berlatih, tidak kompak, dan tidak konsentrasi.